Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan kita semua, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan sekali lagi senantiasa kita menjalankan tugas atau kegiatan kita sehari-hari dengan dalam keadaan baik. Saudara sekalian, ada kembali kita menyoroti pernyataan dari Habib Zain, Habib dalam tanda petik ya, Haji Zaid As-Sagaf, yang membuat pernyataan bahwa bangsa Arab itu bangsa yang tidak memberi kontribusi terhadap kemajuan dunia. Oleh karena itu, beberapa waktu terakhir ini menjadi viral. Beliau dikritik oleh berbagai kalangan, diantaranya para intelektual di Indonesia, diantaranya Dr. Fadli John, kemudian dan lain-lain sebagainya. Sejak awal memang pernah di video yang lain saya sudah katakan bahwa ini orang tidak memiliki pengetahuan, apalagi pengetahuan agama. Mohon maaf, dengan pernyataan dia menilai dan menyatakan bangsa Arab tidak memiliki kontribusi apapun dalam kemajuan atau dalam peradaban misalnya, itu semakin menambah orang ini tidak memiliki pengetahuan. Penilaian kita ya tidak tahu apa-apa, bahkan dalam kata-kata mereka yang mengkritik dengan kata-kata yang kasar, misalnya bodoh dan lain sebagainya. Saya ingin tidak mengesankan bahwa ini membela diri, tetapi biarlah para ahli-ahli yang lain yang bukan dari kalangan muslim yang menilai tentang bangsa Arab. Salah satunya adalah buku ini yang berapa kali juga kita mengutip, yaitu The History of Arabs dari Profesor Kahiti. Dan Profesor Kahiti berapa kali di video ini juga kita sudah jelaskan tentang beliau. Beliau adalah seorang ahli sejarah peradaban yang kemudian mengajar hijrah di Amerika Serikat dan mengajar di berbagai universitas yang di Amerika. Saudara sekalian, buku ini dikisahkan telah beliau susun selama kurang lebih 10 tahun melakukan penelitian dan kemudian menyusunnya. Saya ingin untuk membantah apa yang dikatakan oleh Habib Zain yang sebetulnya seperti yang kita katakan dan oleh orang lain yang mengkritik beliau, memang kita bisa mengatakan beliau orang yang tidak terdidik secara akademik. Karena itu membantah juga percuma, tetapi ini karena adalah opini, maka kita ingin mengatakan kepada publik bahwa inilah pernyataan di antara ahli-ahli sejarawan, bahkan ilmuwan dunia, berkaliber dunia, mengatakan tentang bangsa Arab. Saya ingin bacakan beberapa alinea atau beberapa komentar dari Profesor Kahiti dalam bukunya The History of Arabs ini. Misalnya beliau mengatakan bahwa bangsa Arab bukan hanya membangun kerajaan, melainkan juga kebudayaan. Sebagai pewaris peradaban kuno yang berkembang pesat di tepi sungai Tigris dan Efrat, di dataran sekitar sungai Nil dan di pantai sebelah timur Mediterania, mereka juga menyerap dan memadukan beragam unsur budaya Yunani Romawi, berperan sebagai pembawa gerakan intelektual ke Eropa abad pertengahan, yang memicu kebangkitan dunia barat dan melapangkan jalan bagi proses modernisasi dunia barat. Artinya tanpa bangsa barat, tanpa ada pengaruh bangsa Arab, atau tanpa perantara bangsa Arab, mungkin dunia barat akan lebih terlambat dalam membangun modernisasi seperti yang kita saksikan hari ini. Nah, tidak ada satupun bangsa pada abad pertengahan yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan manusia sebesar kontribusi yang diberikan oleh bangsa Arab dan orang-orang yang berbahasa Arab. Nah, saya ulangi, ini pernyataan Profesor Kahiti dalam The History of Arab. Tidak ada satu bangsa pun,
Tidak ada satupun bangsa pada abad pertengahan yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan manusia sebesar kontribusi yang diberikan oleh oleh orang-orang Arab, oleh orang Arab dan orang-orang yang berbahasa Arab. Nah, selanjutnya beliau juga memberikan komentar di bagian yang lain, mengatakan bahwa bahasa Arab menjadi alat komunikasi bagi sekitar 100 juta orang pada abad pertengahan. Selama ratusan tahun bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan, bahasa budaya, dan pemikiran progresif di seluruh wilayah dunia yang beradab. Nah, jadi Pak Habib Zain jangan tunjukkan kebodohan gitu loh. Kebodohan, ketidaktahuan. Makanya sejak awal saya berkesimpulan dari komentar-komentar Anda mengatakan, saya berkesimpulan bahwa Anda sangat terbatas, bahkan tidak ada pengetahuan yang berkaitan dengan baik itu dalam konteks agama maupun dalam konteks pemikiran. Jadi lebih banyak karangan-karangan yang ditampilkan, tetapi tidak punya dasar-dasar pengetahuan yang memadai. Nah, saudara sekalian, ada satu lagi seorang orientalis yang terkenal, saya kutipkan, dan ini bukan orang Islam atau ahli Islam yang bicara tentang bangsa Arab. Namanya itu Charles Marie Gustave Le Bon, seorang sarjana, seorang ahli dari Perancis pada tahun 1895. Beliau adalah seorang psikologi, seorang antropolog, seorang sosiolog, seorang ahli kedokteran dan penemuan dan ahli fisika. Dia mengatakan begini. Saya bacakan saja komentarnya. Peradaban Islam benar-benar mempengaruhi dunia, hal yang tak masuk akal. Keberhasilan perilaku dan pendidikan Islami benar-benar memasukkan orang-orang Eropa yang biadab. Jadi maksud orang-orang Eropa pada saat itu masih biadab dan menggelisahkan ketenangan kekuatan rohani ke dalam jalan peradaban. Pikiran-pikiran kaum muslim telah membuka pintu-pintu ilmu, seni, filsafat ketika orang-orang Eropa bodoh tentang hal tersebut. Kaum muslim adalah guru kita selama 600 tahun. Ini pernyataan dari Gustave Le Bon yang seorang ahli filsafat, seorang ahli antropolog, seorang psikolog, seorang ahli kesehatan kedokteran, seorang fisikawan dan lain sebagainya. Berkomentar seperti itu. Jadi Anda mesti tahu, Anda juga harus membaca, baru Anda membuat pernyataan-pernyataannya tidak tanpa dasar seperti yang viral sekarang ini, Anda mengatakan bangsa Arab tidak berkontribusi. Belum lagi ahli-ahli yang lain. Ahli yang lain mengatakan, ahli-ahli barat bukan muslim, tanpa bangsa Arab mungkin yang mengembangkan ilmu pengetahuan begitu dahsyat yang berkembang di dunia di zamannya, terutama di zaman abad pertengahan, mungkin dunia tidak seperti sekarang ini, tidak semaju seperti sekarang ini. Baik itu di sektor filsafat, di bidang filsafat, astronomi, matematika dan lain sebagainya. Maka kita kemudian kenal, bahkan di dunia barat mengenal, ada Al-Biruni, ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi, ahli filsafat, ada Al-Farabi, ahli juga kedokteran, ada Ibnu Maskawai dan lain sebagainya. Belajarlah supaya Anda jangan ngelantur setiap kata-kata yang Anda keluarkan itu semakin memperlihatkan kebodohan dan ketidaktahuan gitu. Saya kira itu saja, karena di video yang lain saya sudah memberi bantahan lebih panjang dalam kaitan masalah pernyataan Anda yang lain. Dan mudah-mudahan di kemudian hari, ketika Anda walaupun membela kelompok tertentu, tetapi Anda mesti memiliki wawasan pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan yang memadai. Jangan asal menghina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.